semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau kesempatan saat ini kembali kita boleh bersama-sama di dalam satu rencana Tuhan bagi kita semua orang yang percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita ada di dalam satu hal yang akan menyenangkan Tuhan dan tetap menyenangkan Tuhan, yaitu kita beribadah secara online. Nah, di dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah nama Tuhan, maka sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Kami bersyukur kalau kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, dan kami percaya semua karena rencana-Mu, maka kami tetap ada sampai saat ini. Sebab itu dalam kesempatan ini melalui kebenaran-Mu kami ingin mengetahui Tuhan akan isi hati-Mu bagi kami, supaya dengan kami mengerti, kami mampu untuk menyikapi sesuai dengan kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidup kami, supaya selama kami ada di muka bumi ini, kami dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa, saat ini kami mau siap untuk dengar firman-Mu, maka berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu, di dalam kuat kuasa Roh Kudus hamba menyampaikan oleh hikmat-Mu apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami umat-umat-Mu yang mendengar, semua telinga yang mendengar, hati yang terbuka, memperoleh berkat ilahi, berkat surgawi yang daripada-Mu, yaitu firman yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kebenaran yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, pada kesempatan saat ini dalam kita sama-sama mau mendengar sekaligus belajar akan firman Tuhan, saya ingin sebelum kita melihat satu tema, kita akan membaca dulu dalam apa yang tertulis dari satu perikop perjanjian baru yang tertulis dalam pasal 8 Kisah Para Rasul, pasal 8, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-25. Di sana bertemakan tentang Filipus di Samaria. Nah, tentunya pembacaan ini akan dikaitkan dengan pembacaan yang sebelumnya, karena kita akan mengacu pada satu tema. Nah, sebelum kita lihat tema itu, kita baca dulu apa yang tertulis dari ayat 4 sampai ayat 25. Kisah Rasul pasal 8 ini dikatakan demikian. Saya baca bagi kita sekalian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus
yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kita lanjut ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus, ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ayat 24 jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Puji Tuhan. Nah, seluruh pembacaan dari perikop ayat 4 sampai ayat 25 tentang Filipus di Samaria ini, kita akan mengacu kepada sebuah tema atau satu tema saat ini untuk kita sama-sama boleh belajar akan kebenaran Tuhan. Dan tentunya sementara kita mendengar ini, mari hati kita tetap terbuka dan terarah kepada Tuhan, bahwa Dialah yang akan menyatakan kebenaran kepada kita, karena hanya dengan kebenaran kita akan dimerdekakan dalam segala hal. Karena situasi dunia yang semakin sulit saat ini, banyak orang yang lemah, saudaraku yang terkasih. Banyak orang bahkan bukan hanya lemah tetapi menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, kita akan lihat saat ini satu tema mengenai prinsip yang benar dalam melayani Tuhan. Nah, kalau sudah bicara prinsip, kita harus ngerti dulu yang pertama, apa prinsip itu. Kadang-kadang kan kita suka mendengar orang berkata kepada sesamanya, atau kita mungkin pernah berkata kepada seseorang, pokoknya prinsip saya seperti ini. Di sesuatu yang mulai dikatakan, mulai diungkapkan. Nah, saudara, apa prinsip itu? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, prinsip itu adalah asas atau pokok dasar dari suatu kebenaran untuk menjadi dasar pemikiran. Nah, sini saya mencatat dikatakan begini, bahwa
Prinsip itu adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak dan berbicara atau berkata-kata dan sebagainya. Jadi itulah prinsip. Jadi kalau saya sedang berbincang-bincang atau dalam rapat terjadi sesuatu perdebatan, kita akan mempertahankan pendapat kita akan berkata, pokoknya prinsip saya seperti ini. Nah, karena kita punya dasar kita berbicara, itulah prinsip. Nah, apa prinsip-prinsip yang benar di dalam pelayanan? Dari pembacaan tadi, kita ingin bicara beberapa hal karena kita melihat, saudara, di dalam kejadian ini, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kalau kita lihat di sana mengenai suatu aniaya yang terjadi kepada jemaat di Yerusalem pada mula-mula jemaat itu ada. Nah, saudara yang kekasih, kondisi jemaat pada saat itu tidak enak, serba tidak enak. Karena nama Yesus mereka dianiaya, mereka diasingkan. Karena nama Yesus mereka itu tidak disukai oleh semua orang. Saudara bisa bayangkan kalau zaman saat ini terjadi demikian. Berapa banyak orang yang lemah, yang belum dewasa di dalam Tuhan akan menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, atau orang-orang yang bisa menyangkal nama Tuhan. Nah, sebelumnya di Yerusalem sudah terjadi. Tetapi penting kita untuk belajar mengenai prinsip-prinsip yang benar ini dari kebenaran yang disampaikan sampai saat ini atau seperti saat ini, supaya kita boleh memiliki kekuatan untuk terus melayani Tuhan, untuk terus ikut Tuhan, untuk terus berkarya bagi Tuhan selama kita ada di muka bumi ini. Nah, di bagian ini kita melihat bahwa ada seorang yang namanya Filipus. Filipus ini seorang pengikut Kristus. Namun pada akhirnya, singkat cerita, Filipus ini menjadi seorang martir bagi Yesus Kristus karena nama Yesus yang dia kumandangkan, karena kebenaran Yesus yang ia sampaikan, karena kehendak Yesus yang ia sampaikan. Dia menjadi korban. Dalam cerita, dia dibunuh dengan dilempari oleh batu. Dilempari dengan batu. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak memahami kebenaran Allah, melakukan perbuatan-perbuatan demikian, sehingga dengan hikmat yang Tuhan taruh kepada Filipus hanya berdoa, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa Filipus sebagai hamba Allah. Memang di dalam pelayanan ada harga yang harus kita bayar. Nah, kalau sudah bilang harga, jangan kita selalu berpikir harga ini kita samakan dengan sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang lahiriah, yang jasmani. Tidak, saudara. Jauh dari semua itu. Yang kita bayar kepada Allah kalau pelayanan dalam suatu pelayanan adalah kita membayar sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau sudah bilang melayani, itu berarti memberi hidup kita kepada Tuhan. Melayani bukan berarti menerima sesuatu yang daripada Tuhan, mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Bahkan apalagi kalau orang melayani mulai ada motivasi-motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan hidup kita dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, Filipus sebagai martir, dia melakukan kehendak Allah. Maka ayat yang keempat katakan mereka ini tersebar. Jadi di sini saya melihat tersebarnya jemaat itu ada intervensi Allah. Tetapi banyak kejadian di sekitar kita tersebarnya jemaat itu karena ada intervensi individu manusia. Terlepas dengan benar apa tidak, baik atau tidak, itu urusan orang itu sendiri dengan Allah. Kita tidak harus menjustifikasi atau perlu menghakimi orang itu, tidak perlu. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan, ingat baik-baik, kalau sudah berbicara pelayanan,
Yang pertama kita harus pada prinsipnya ingat, pelayanan adalah karunia Allah. Ini prinsip yang pertama. Kalau kita sudah tahu bahwa pelayanan adalah karunia Allah, maka ingat baik-baik, jangan taruh manusia kita di dalamnya untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi kalau sudah di dalam pelayanan, kita harus tahu di sana adalah kepentingan Tuhan sendiri. Cukup kita sudah diberikan kesempatan untuk melayani Dia. Karena nanti pada akhirnya pun segala jerih lelah kita, Alkitab katakan, tidak pernah akan sia-sia. Ada upaya yang menanti kita. Makanya di dalam pelayanan harus punya prinsip. Dan prinsip ini, pokok dasar kita berpikir dan bertindak dalam hidup ini haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, banyak contoh saudaraku yang kekasih. Orang dalam pelayanan prinsipnya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau apa yang sesuai dengan kebenaran. Sehingga terjadi hal-hal yang melenceng dari kehendak Allah. Tetapi dalam kesemua itu juga saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang maha sabar, yang maha kasih selalu memberikan kesempatan orang-orang yang mau bertobat, yang mau berubah. Karena yang namanya manusia mustahil kalau dia tidak bisa salah. Manusia itu tidak ada yang kebal dengan salah. Manusia bisa salah, tetapi yang luar biasa adalah ketika manusia itu dengan kesadaran yang ia tahu bahwa Allah menghendaki demikian untuk ia berbalik dan bertobat, maka dia harus bertobat. Itu luar biasa. Kalau manusia bersalah itu biasa. Mau dalam komunitas gereja, di dalam perusahaan, di dalam rumah tangga, biasa orang salah. Yang luar biasa adalah kalau orang tersebut yang bersalah tadi mau untuk berubah, itu luar biasa. Kalau bersalah kan biasa, tapi kalau dia mau bertobat itu luar biasa. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita orang percaya, dikatakan Alkitab, orang-orang yang luar biasa lebih dari pemenang. Kenapa? Kalau pemenang, saudara sekedar jadi pemenang, saya pernah jelaskan, kalau sudah mencapai suatu niat, satu tujuan, sudah menang. Tapi kalau di dalam Tuhan, ketika mencapai suatu kemenangan, kita ini masih berbuat lagi. Masih terus berkembang lagi. Tidak stop, tidak berhenti pada satu titik. Nanti berhentinya ketika Tuhan datang. Ketika hari kiamat, itu intinya semua apa yang ada di dunia ini. Nah, jadi prinsip pertama di dalam hidup kita untuk kita memiliki prinsip yang benar dalam melayani Tuhan, yakinlah, mengertilah bahwa pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Nah, kan sangat berbahaya jika kita itu melayani bahwa yang ada di dalam hidup kita berprinsip begini melihat kepada manusia kita. Bahwa kita melayani karena kita sanggup, karena kita mampu, karena kita kuat. Bukankah ada lagu berkata, bukan kuat dan bukan gagah, tapi oleh Roh, kata Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani sampai saat ini, halo para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para pekerja gereja, kalau kita masih bisa melayani Tuhan sampai saat ini, peganglah satu prinsip bahwa kita cuma dikasih anugerah, cuma dikasih karunia. Sekalipun mungkin banyak orang tidak menghargai pelayanan kita. Nah, makanya berbanding terbalik saya juga menasehati kepada semua hamba-hamba Tuhan yang mendengar mungkin siaran ini sampai kepada penglihatan dan pendengar kita semua. Jika ada sesuatu yang mulai melenceng dari kita dalam melayani Tuhan, motivasi yang salah, tujuan-tujuan yang salah, mari kita sadar diri, kembali dulu kepada suatu tatanan yang Tuhan mau, dimulai dari standar yang Tuhan mau, supaya di sana Tuhan mulai membangun kehidupan kita. Karena suatu pelayanan itu adalah ide Allah, itu adalah kehendak Allah, itu adalah maunya Allah, bukan maunya kita. Kita cuma dikasih kesempatan. Jadi pergunakan baik-baik dalam hidup ini, jangan sampai salah
mempunyai prinsip dalam melayani Tuhan. Jangan kita merasa kalau kita sudah mampu, kita sudah banyak uang, kita sudah punya kekuatan, sudah punya pendukung, kita sudah punya kepintaran, kita sudah punya skill, punya kemampuan dan sebagainya. Apapun yang kita punya di muka bumi ini, semua yang berasal dari dunia ini hanya untuk dunia ini. Tapi apa yang berasal dari Tuhan itu untuk Tuhan. Masih ada kesempatan kepada kita. Pada setiap telinga yang mendengar siaran ini, berita ini, khotbah ini, pelayanan ini, berarti Tuhan masih mau untuk kita kembali kepada Dia. Jangan taruh tujuan manusiawimu di dalam sana, di dalam pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Lihat di sini, saudara yang kekasih. Kalau pelayanan ini adalah karunia Allah, kita lihat contoh sini. Simon, tadinya dia latar belakang seorang tukang sihir. Nah, sebagai tukang sihir di sini diceritakan yang kita baca tadi, kalau kita simak, kalau saudara simak bersama, telah banyak orang besar kecil, tua muda, miskin kaya. Kalau saya tambahkan seperti itu diperdaya, dipengaruhi oleh sihir-sihirnya Simon ini. Tetapi ketika datang kerajaan Allah di kota Samaria, melalui Filipus, melalui Petrus dan Yohanes, dia mulai melihat ini ada sesuatu yang lain yang menandingi kuasa, bahkan lebih daripada apa yang dia punya, lebih daripada kekuatan yang dia punya. Maka dengan kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes dan juga Filipus sendiri yang pernah ia dengar, maka dia itu disadarkan. Nah, ketika dia sadarkan, ini Tuhan mau. Orang kalau disadarkan, ingat baik-baik, jangan sombong saudara kalau saudara sadar. Kalau saudara mampu untuk disadarkan, tahu akan kebenaran, itu juga anugerah Allah. Kalau engkau sampai menerima Tuhan, itu anugerah Allah. Karena pada dasarnya manusia ini berdosa, sudah berontak kepada Tuhan, jauh dari kehendak Allah. Simon dia bertobat, kemudian dia ikut dalam pelayanan. Nah, disinilah godaan saudara. Godaannya di sini. Ketika dilihat Petrus dan Yohanes mendoakan orang, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Bangkit lagi gaya lamanya yang ingin terkenal. Nah, ini kemanusiaan yang kita perlu salibkan adalah ingin tampil. Dia ingin seperti dulu, supaya dikenal banyak orang, banyak duit. Karena dengan hasil sihirnya dia dapat banyak duit, dia dapat membeli orang-orang dengan duitnya. Nah, Simon yang sudah bertobat, dia tergoda. Nah, saya mau nasihati bagian ini. Ingat, pelayanan adalah anugerah. Prinsip pertama, jangan tergoda dengan panggung yang tersedia bagi kita. Jangan tergoda dengan pujian yang tersedia bagi kita oleh manusia. Jangan tersedia dengan hal-hal yang manusiawi yang dapat kita raih. Jangan, saudara. Ingat baik-baik, jika bukan Tuhan yang engkau perkenalkan dalam pelayananmu, maka yang pasti iblis yang engkau agungkan. Karena iblis dapat hadir dalam kemanusiaanmu yang engkau tidak sadar, dan itu akan membawa engkau melenceng jauh daripada Tuhan. Saudaraku, khususnya rekan-rekan para pelayan Tuhan, mari kita sadar, pelayanan adalah anugerah Tuhan. Jangan kita tergoda untuk tampil lebih daripada orang lain. Mulai geser orang lain dengan cara-cara yang tidak pantas. Ingat baik-baik, engkau mampu dengan caramu melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Sekalipun engkau mampu mencapai tingkat paling tinggi, maka engkau pun akan dijatuhkan tingkat paling bawah. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, saya hanya mengingatkan, Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tuhan menentang orang-orang yang sombong, yang merasa lebih mampu dari sesamanya.
bahkan merasa lebih mampu daripada Tuhan. Apa bedanya dengan iblis, sang pembohong? Merasa lebih mampu dari penciptanya, padahal dia itu ciptaan. Akhirnya dia dicampakkan ke dunia yang paling bawah. Ingat kitab Amsal katakan, tanda-tanda kejatuhan adalah kesombongan. Karena Amsal katakan kesombongan mendahului kehancuran atau kejatuhan. Nah, yang kedua, saudara, kita akan melihat prinsip yang kedua di dalam hidup kita. Apa prinsip yang benar di dalam melayani Tuhan? Ingat bahwa yang kedua, pelayanan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau yang pertama, pelayanan itu yang kita lakukan adalah anugerah Tuhan, tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Kita tidak bisa menyuap Tuhan dengan apapun juga. Kita tidak membeli apapun juga. Yang kedua, pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita introspeksi diri. Pernah nggak kita tergoda di dalam pelayanan untuk kita dapat pujian yang lebih, seakan-akan kita lebih penting daripada orang lain? Kita baca cerita di sini Simon yang baru bertobat. Dia berlagak sebagai orang yang paling penting dari sesamanya karena dia mampu. Dia punya kuasa sihir, kuasa gelap. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, saudara yang kekasih, jangan ambil sedikit pun untuk kita, karena itu bisa berbahaya bagi keselamatan kita, bisa berbahaya bagi hidup kita. Kalau kita masih disadarkan karena sempat mengambil kemuliaan nama Tuhan, mari kita bertobat dan bereskan itu dengan Tuhan. Apakah karena engkau punya jabatan yang tinggi, engkau punya relasi yang kuat, engkau punya harta yang banyak, engkau punya kekuatan dan kelebihan lebih daripada orang lain, engkau katakan engkau layak menjadi pelayan Tuhan? Saudaraku yang kekasih, jauh dari kebenaran itu semua. Kalau engkau bisa saat ini, ingat, itu anugerah Tuhan. Kalau engkau masih melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, itu rencana Tuhan. Anugerah Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita berjalan bersama-sama. Sadar, saudara. Jangan membeli jabatan dengan uang. Jangan menggeser jabatan orang lain dengan kemampuan kita. Jangan tergoda untuk dipuji orang dengan segala sesuatu yang kita bisa buat dengan kekuatan kita. Jangan. Sadar, saudara. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena ketidaksadaran, kekurangan sekarang gereja khususnya, saya mau katakan. Catat baik-baik. Alkitab yang mengatakan kekurangan kita sekarang gereja, lebih khusus orang yang percaya, lebih khusus lagi anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan adalah kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Nah, bagaimana orang tahu kehendak Tuhan kalau kebenaran aja dia nggak punya? Nggak pernah belajar sekalipun dia sekolah tinggi di teologi ya. Tapi kalau kebenaran itu tidak pernah dia renungkan, tidak pernah dilakukan, apakah dia punya kebenaran? Itu sama dengan tidak memiliki kebenaran. Karena Alkitab katakan, orang yang hanya mendengar firman Tuhan, kemudian berlalu dan lupa, maka dia sama dengan orang yang berkaca di depan cermin. Kitab Yakobus katakan, ketika habis bercermin, ia lupa bagaimana rupanya. Demikian kita. Ingat baik-baik, tidak ada satu apapun yang lain dari seorang hamba Tuhan selain kebenaran Tuhan itu sendiri. Dan itu yang harus diaplikasikan. Dan saya mau lebih tekankan lagi, ingat baik-baik bahwa pelayanan itu kita bukan menerima sesuatu. Ini bagian yang terakhir. Yang ketiga, pelayanan kita tidak menerima sesuatu, saudara.
di sebuah restoran. Di sana ada pelayan-pelayan. Saudara, artikan apa pelayan-pelayan di sebuah restoran? Entah di rumah sakit, suster-suster. Mereka pelayan, apalagi di gereja. Kalau kita melayani, kita mengharap kita diberi pujian, diberi kekayaan, diberi jabatan. Saya mau katakan kita bukan hamba Tuhan. Karena ketiga, ingat baik-baik prinsip yang benar dalam pelayanan. Karena pelayanan adalah memberi, bukan menerima. Makanya kalau Yesus katakan begini, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia memberi. Bagaimana menyelamatkan yang hilang itu? Dia berikan hidupnya. Saudara harus tahu, saya mengingatkan pesan Yesus di kayu salib. Ketika kepada Bapa dikatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di sana dia memberikan bukan lagi separuh, bukan lagi sebagian, bukan lagi sedikit, tapi seluruh hidupnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada Bapaknya. Puncak kematian daripada kehidupan Yesus itu ada di kayu salib. Dia berikan hidupnya, usahakan nyawa. Saudara tahu akibat Yesus menyerahkan nyawa, Yesus sudah pernah berkata begini, suatu benih jika ia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, artinya terkubur, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau pelayanan kita itu tidak kita anggap mati di hadapan Allah hidup kita, kita tidak berhasil apa-apa. Mati daripada keinginan-keinginan manusia kita untuk dipuji, untuk terkenal, untuk dapat pujian, untuk dapat harta kekayaan, untuk dapat sanjungan, untuk dapat jabatan, untuk dapat prioritas. Kalau kita belum mati di situ, kita bukan hamba Tuhan. Karena sudah dikatakan bahwa kalau sudah dibilang hamba Tuhan, ingat baik-baik, kita itu sudah tidak berharga. Kalau engkau melayani Tuhan masih merasa berharga lebih daripada orang lain, apalagi lebih berharga daripada Tuhan, kita bukan hamba. Mungkin agak keras saya sampaikan ini, tapi kiranya dalam waktu yang singkat ini cukup memotivasi kita. Mari kembali kepada prinsip-prinsip yang benar dalam pelayanan. Hal-hal yang kita pernah buat yang salah, entah kita menyalahi administrasi pelayanan, administrasi gereja. Selama kesempatan ini kalau saudara dengar, saudara diingatkan, kembali saja. Kalau engkau merasa engkau sudah buat kesalahan dan itu engkau katakan benar, engkau simpan, engkau tidak beres. Engkau sudah buat kesalahan dan engkau ditegur. Engkau takut reputasinya, harga dirimu itu akan hilang karena pengakuanmu. Maka engkau bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ingat baik-baik, sudah tidak ada harga di mata dunia. Karena orang-orang Kristen pun kalau disebut Kristen dulu memang orang-orang yang gak dihargai. Orang-orang pinggiran, orang-orang yang gak dianggap. Kalau kita mau melayani Tuhan masih ingin dianggap, saya mau katakan begini, berhenti melayani Tuhan. Jangan paksakan dirimu. Lebih baik engkau berhenti sekarang supaya mencapai surga daripada engkau paksakan mencapai neraka. Saya cukup tegas berkata begini karena saya tahu, saya banyak dengar, saya juga melihat. Tapi saya tidak menyinggung pribadi, nama seseorang. Tapi hanya untuk berkata, sadar, kalau kita sudah ada di dalam jalan yang salah, sadar. Ingat, sesama hamba Tuhan jangan berkompromi di dalam kesalahan. Karena dosa Ananias dan Safira bukan masalah uang. Bukan. Kesalahan Ananias dan Safira adalah mereka berkompromi di dalam dosa. Uang cuma motifnya. Tapi kesalahan yang mendasar pada Ananias dan Safira adalah kompromi. Entahkah engkau sebagai hamba Tuhan itu di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di dalam perusahaan, di dalam pelayanan gereja, dalam setiap lembaga gereja, sinode gereja, ingat baik-baik, jangan kompromi.
Kalau engkau sudah tahu suatu kesalahan, jangan melanggar. Kalau engkau melanggar, bagaimana engkau dapat menguasai dunia? Bagaimana engkau dapat mengubah dunia? Hanya kebenaran yang dapat mengubah dunia. Mari saudaraku yang kekasih, hamba-hamba Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, ingat, pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sangat menekankan poin yang kedua ini. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga yang terakhir, saudaraku yang kekasih. Ingat baik-baik, ini kita harus ingat baik-baik. Prinsip kita di dalam pelayanan, kita harus tahu bahwa pelayanan itu bukan kita menerima sesuatu, tapi pelayanan itu kita memberi sesuatu. Dimulai dari kita memberi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuannya. Kita memberi semua yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Kita merasa itu bukan milik kita. Kita beri untuk Tuhan. Menyalurkan ke setiap tempat, ke setiap kondisi, ke setiap keadaan dengan tepat. Bukan untuk kemuliaan kita. Kita memberi hidup kita. Kalau kita tidak mampu memberi hidup kita, maka kita belum terhitung sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Bagaimana ada orang mampu memberikan dirinya kepada Tuhan, sedangkan apapun yang ia punya, yang duniawi, yang sementara, yang sifatnya alamiah, yang duniawi ini, dia tidak mampu berikan kepada Tuhan. Bukan berarti kalau kita punya harta yang banyak, uang yang banyak, seenaknya kita main beri kepada kepada orang begitu saja. Tapi tentunya dalam kehidupan kita harus mengerti, jika kita memiliki sesuatu, kita harus mengerti sebagai orang yang percaya bahwa itu adalah suatu kepercayaan daripada Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk kita kelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita hikmat untuk kita bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Bisa dikatakan itu adalah sebagai talenta. Ketika kita mengembangkan dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih lagi, maka kita telah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Tapi yang sudah jelas adalah orang kalau dia belum memahami kehendak Allah, maka yang pertama adalah bahwa apa yang dia miliki itu adalah memang kepunyaannya dia. Padahal orang sering berkata bahwa mati itu tidak dibawa. Kalau orang tidak menyadari tentang apa yang ia miliki, yang kedua dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan semuanya itu. Maka mari kita kembali. Poin yang ketiga, prinsip di dalam kita melayani Tuhan dengan benar adalah percayalah bahwa pelayanan itu kita harus memberi, bukan menerima. Kita mengharapkan pujian, kita mau melayani karena kita berharap orang memuji kita. Kita berharap supaya ada orang yang memberi makan sama kita. Kita berharap supaya kita dapat menumpuk kekayaan. Kita dapat pengikut yang banyak. Kita mendapat jabatan. Saudaraku yang kekasih, jika itu yang kita harapkan dalam pelayanan, saya mau berkata sekali lagi, berhentilah engkau melayani. Sadar dulu engkau. Apakah engkau mengerti apa yang Alkitab tulis sebagai suatu sejarah? Iblis itu dijatuhkan karena ingin dipuji lebih daripada Allah. Bukan ingin disamai seperti Allah lagi, dia ingin lebih berkuasa daripada Allah. Yang jelas tidak ada orang yang kuasanya, yang maha kuasa itu harus jadi dua. Itu cuma bisa satu. Makanya mari kita menyadari bahwa prinsip kita di dalam melayani
Yang pertama, pelayanan kita adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, pelayanan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, pelayanan itu kita memberi bagi Tuhan. Supaya apapun yang mendatangi kita tidak bisa tergoda, tidak bisa terkecoh dengan sesuatu yang mendatangi kita. Ingat, banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Maka dalam hidup ini, untuk kita punya prinsip yang benar, kita perlu yang namanya kebenaran. Kebenaran yang kita terima itu akan mempengaruhi pola pikir kita, logik kita, logika kita. Dengan pengetahuan yang kita miliki yang dikuasai oleh kebenaran, maka dalam menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak kita punya prinsip-prinsip yang benar. Apalagi bicara soal pelayanan. Karena saya mau kasih tahu bahwa memang ada banyak orang yang saat ini melayani Tuhan tapi tidak punya prinsip-prinsip yang benar. Ini baru sebagian dari beberapa prinsip yang benar dalam melayani Tuhan. Nah, 3 bagian ini dulu mari kita renungkan baik-baik. Apakah kita melayani, kita menyadari bahwa itu adalah anugerah? Apakah kita melayani karena itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan apakah kita melayani bahwa kita itu sebagai kita memberi bagi Tuhan, bukan kita membalas? Kita tidak dapat membalas akan anugerah Tuhan, tapi dengan hidup ini kita memberi dengan semua yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai, berkati oleh Tuhan dari hari ke hari untuk kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur saat ini kami dengar. Ini kami hamba-hamba, kami menyadari keterbatasan kekurangan kami. Siapapun kami menyadari kami tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Ampuni kami jika kami bersalah. Jika kami ada di dalam kebenaran, teguhkan iman percaya kami. Mantapkan Tuhan akan pengetahuan kami akan Engkau dan kebenaran, serta kami mengerti kehendak, supaya kami dapat menyikapi segala sesuatu yang menyertai kami, supaya Tuhan kami jadi hamba-hamba yang berkenan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama ini doa kami. Kepadamu kami berdoa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam satu nama yang kudus, yang ajaib, yang menyelamatkan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.